Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kisah Langit Channel, apa kabar kalian para zodiak Libra yang dikenal tuh memiliki pesona yang sangat kuat, orang yang sangat diplomatis secara pemikiran, tapi sering menyimpan kegelisahan dalam hati. Pada pembacaan kali ini, energi untuk Libra tuh terlihat sangat kuat. Ada perjalanan tentang keputusan besar, perubahan arah hidup, hingga ujian perasaan dan keuangan yang akhirnya membawa kalian menuju kestabilan. Mari kita masuk ke pembacaan kartunya satu persatu. Siapkan hati dan pikiran kalian karena bisa jadi semesta tuh sedang berbicara lewat pesan ini. Kartu pertama yang terbuka untuk teman-teman zodiak Libra itu ada Knight of Swords. Ya, energi ini tuh menunjukkan energi yang sangat cepat ya. Libra tuh sedang berada dalam fase terburu-buru mengejar sesuatu. Ini bisa tentang pekerjaan kamu, cinta, atau keputusan hidup yang ingin segera kamu capai. Namun energi Knight of Swords ini tuh juga membawa peringatan. Jangan sampai terlalu emosional dalam mengambil keputusan gitu ya. Ada kecenderungan bicara terlalu tajam atau bertindak tanpa memikirkan dampaknya. Untuk sebagian Libra, ada kabar cepat datang yang secara tiba-tiba, spontan gitu. Bisa pesan, masuk gitu ya, ada WA baru, telepon, atau informasi penting yang mengubah arah rencana kamu. Ada Four of Swords dalam posisi yang terbalik nih. Energi ini tuh menunjukkan kelelahan batin. Ya, kamu tuh tampaknya terlalu lama memendam tekanan, pikiran terus bekerja tanpa istirahat. Yang Kisah Langit rasakan ya, kamu tuh sulit tidur, insomnia, overthinking berlebih. Kadang di tengah malam tuh kamu berkecamuk tuh, kamu berdialog sendiri di pikiran kamu, di kepala kamu. Atau hati yang sebenarnya ingin tenang, tetapi keadaan tuh memaksa kamu terus bergerak. Semesta tuh meminta Libra ya berhenti sejenak, istirahat sejenak. Ya memang butuh. Tubuh kamu tuh butuh istirahat. Terlalu capek, terlalu lelah. Ya hati kamu tuh terlalu banyak memikirkan semuanya tuh sendirian. Gak ada tempat curhat, gak ada tempat ngobrol gitu ya. Coba deh kamu berhenti sejenak, kamu tenangkan pikiran kamu, healing gitu ya. Kemudian ada Pack of Wands nih. Setelah tekanan tadi gitu ya, muncul energi baru tuh yang membawa semangat hidup kamu. Ada peluang baru yang datang, ide-ide baru bermunculan, atau ajakan baru yang membuat Libra tuh kembali berapi-api, kembali semangatnya muncul. Ya, ini bisa jadi tuh ada tawaran pekerjaan baru yang datang, usaha baru, atau kamu berpergian ke luar kota. Ya, ada perjalanan juga di sana, atau seseorang yang membawa energi positif ke hidup kamu tuh datang. Ya, energi Pack of Wands ini tuh juga menunjukkan keberanian tuh mulai ada gitu ya. Kamu tuh mulai berani membuka hal baru, mencoba hal baru, sesuatu yang belum pernah kalian lakukan, yang mungkin sebelumnya kamu takut, kamu akhirnya berani keluar dari zona nyaman kamu. Kemudian ada Pack of Pentacles nih. Energi ini tuh berbicara tentang rezeki dan pembelajaran hidup ya. Kamu tuh mulai masuk ke fase yang lebih stabil secara finansial loh. Secara perlahan tapi pasti keadaan keuangan kamu semakin stabil, semakin bagus. Ada kesempatan kamu tuh untuk belajar hal-hal baru yang nantinya akan bisa menghasilkan uang gitu loh. Kamu punya sampingan dari pengetahuan yang baru kamu pelajari. Ya, bisa jadi ini ada peluang kamu bisa buka bisnis kecil gitu ya, pekerjaan sampingan, atau proyek yang perlahan kamu jalani itu mulai berkembang, income-nya mulai bagus ya, income-nya mulai membaik. Terus juga untuk yang Libra yang masih menunggu kabar tentang pekerjaan ataupun keuangan ya, kartu ini sangat baik kok. Peluang itu mulai terbuka. Yang tadinya nganggur lama mungkin ya, akhirnya dapat pekerjaan baru yang memang lebih baik gitu ya. Jalan rezeki Libra tuh mulai terbuka. Ada Four of Pentacles nih dalam posisi yang terbalik. Namun di sisi lain ya, kamu tuh terlihat sedang belajar melepaskan sesuatu. Ya, bisa ini artiannya melepaskan rasa takut kehilangan ya.
atau melepas hubungan yang memang menahan kalian, yang hubungannya itu udah stagnan, udah nggak relevan lagi untuk masa depan kamu. Atau kamu tuh mulai berani menggunakan uang untuk sesuatu hal yang lebih penting, untuk investasi jangka panjang kamu. Ya, energi Four of Pentacles ini tuh menandakan adanya pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Tapi memang kamu nggak boleh terlalu takut ya, karena energi setelah ini justru menunjukkan kestabilan kamu yang lebih besar secara ekonomi, secara finansial. Ya mungkin ada biaya tidak terduga yang harus kamu bayarkan, entah kamu bayar sekolah anak, sekolah adik, atau sakit orang tua gitu ya, yang memang harus itu mengeluarkan uang. Tapi tenang, nanti akan ada ganti rezeki yang lebih besar. Ada King of Pentacles selanjutnya. Energi ini tuh sangat kuat ya untuk keuangan dan juga kemapanan kamu. Ini apa ya, Libra tuh berpotensi bertemu sosok yang memang berpengaruh, yang lebih jabatannya bagus, pangkatnya lebih bagus, orang kaya gitu ya, yang bijaksana dan mapan. Ya ini bisa datangnya tuh dari atasan kamu, pasangan baru yang memang ekonominya lebih bagus ya, nasabnya lebih bagus, ataupun partner bisnis, ataupun seseorang yang memang lebih tua yang membantu kamu nanti naik level. Ya, naik level dalam hidup, secara rezeki, secara pekerjaan gitu ya. Mungkin kamu ditawarin pekerjaan yang bagus, kamu ditawarin posisi yang bagus ya, kenaikan jabatan, ataupun diajak partner bisnis gitu. Ya, untuk Libra sendiri tuh ini pertanda kamu tuh sedang menuju kestabilan ya secara finansial yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Perjuangan kamu tuh perlahan mulai terlihat kok hasilnya. Ya, memang semesta tuh mengarahkan kamu di pertengahan 2026 ini sampai 2027 akan lebih stabil secara kerezekian, dan kamu harus terus optimis, ya tetap dengan ikhtiar yang memang istiqomah ya. Kemudian kartu yang terbuka nih ada Six of Swords dalam posisi yang terbalik. Yang Kisah Songgol Langit rasakan ya, mungkin teman-teman Libra nih kamu tuh masih sulit move on dari masa lalu. Ada ingatan tentang mantan, nostalgia kamu dengan mantan di masa lalu, kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu rasakan di sebelumnya gitu ya. Dan juga ada luka lama, ada penyesalan kamu, atau situasi yang sebenarnya ingin kamu tinggalkan tetapi hati kamu tuh masih tertahan di masa lalu. Ya sebenarnya pesan dari semesta tuh mengatakan kalau kalau kamu terus melihat ke belakang, kamu tuh akan sulit melihat pintu baru yang sudah terbuka ke depannya. Jadi kamu tuh harus move on, kamu harus merelakan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kamu harus ikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya, sehingga nanti langkah kamu ke depannya semakin ringan, hati kamu semakin lapang. Dan ketika nanti kamu bertemu dengan orang yang baru, ya kamu dengan versi terbaik kamu, dan kamu tidak menyalahkan orang baru yang tidak melakukan apa-apa atas perbuatan orang lama. Jadi udah yang lalu biarlah berlalu, kamu harus move on dan menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah buat kamu. Kartu selanjutnya ini ada Knight of Cups dalam posisi yang terbalik. Ya dalam urusan cinta ya, love ya, dalam hubungan relationship kamu, ini memang warning buat kamu. Ada seseorang yang datang tuh membawa janji manis tetapi belum tentu serius. Ya kamu sendiri tuh sedang bingung dengan perasaannya gitu ya. Hati-hati terhadap hubungan yang memang penuh dengan harapan palsu, janji-janji manis, drama emosional, atau sikap yang tidak konsisten nanti yang datang dari orang ini. Untuk yang sudah punya pasangan, komunikasi memang harus dijaga agar tidak terjadi salah paham gitu ya. Terus bagi yang single ya kamu harus hati-hati dengan janji-janji manis. Coba kamu gunakan intuisi kamu, apakah emang benar itu tulus kata-kata tersebut atau hanya cuman buayan belaka, rayuan gombal gitu ya, tapi tidak sebanding, tidak sejalan dengan usahanya gitu. Jadi Libra memang dituntun untuk semesta gitu ya, menggunakan intuisi. Kalau yang sudah punya pasangan, tentunya komunikasi dengan pasangan kamu harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada miskomunikasi. Ya harus sering-sering deep talk, pillow talk sebelum tidur ya, sehingga nanti semakin terjaga keharmonisannya gitu. Kemudian ada The Fool dalam posisi yang terbalik nih. Energi ini tuh menandakan keraguan dan ketakutan kamu ya, yang masih terasa untuk melangkah maju gitu loh. Sebenarnya Libra tuh
ingin memulai babak baru, tetapi masih ada rasa takut gagal, ada rasa takut gak berhasil gitu ya. Kamu mungkin takut mengambil resiko karena mungkin ada trauma di masa lalu, kesalahan yang pernah kamu perbuat gitu ya, ada kegagalan yang pernah kamu alami, sehingga kamu tuh merasa takut untuk melangkah padahal itu belum mulai gitu loh. Kamu overthinking berlebihan dengan masa depan. Ya, semesta tuh mengarahkan kamu tuh jangan biarkan ketakutan kamu itu ya, jangan biarkan rasa takut kamu itu menghentikan takdir baik ke depannya. Ya, kadang keberuntungan tuh datang justru ketika kita berani melangkah dari zona nyaman kita. Jadi kamu harus berani menatap masa depan, melangkah keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko. Ada Ten of Pentacles nih, dan inilah energi penutup untuk teman-teman yang berzodiak Libra ya. Yang sebenarnya tuh energi Libra tuh sebenarnya di pertengahan tahun 2026 ini sampai 2027 tuh energinya tuh sangat indah loh. Yang apa ya, simbolnya Libra tuh di pertengahan 2026 sampai 2027 itu ya kemapanan yang terlihat oleh Songgolangit ya. Kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kamu secara batin, rezeki besar yang akan datang di kehidupan kamu, dan hasil baik bagi kamu dengan segala perjuangan keras kamu selama ini, dengan segala pengorbanan kamu selama ini. Ya, semua tuh akan berhasil dan kesuksesan kamu dalam jangka panjang, masa depan kamu lebih baik. Ya, semua perjuangan, rasa lelah kamu, dan proses yang setelah kamu jalani akan membawa kamu tuh menuju kehidupan yang memang lebih stabil. Ya, teman-teman zodiak Libra tuh memang diarahkan ini untuk apa ya, dapat karma baik yang sudah ditabung di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Ya, untuk sebagian Libra ya, ini pertanda hubungan menjadi lebih serius bersama pasangan gitu ya. Atau kalian sudah merencanakan pertunangan, lamaran, atau pernikahan gitu ya. Terus yang misalkan masih single tuh bisa dapat pasangan yang lebih baik, yang lebih tulus daripada pasangan sebelumnya, daripada mantan kamu. Terus juga energi keberhasilan kamu tuh secara finansial, rumah tangga gitu ya, yang sudah rumah tangga nih, hubungan dengan pasangan jadi lebih harmonis, semakin romantis, semakin bonding dengan pasangan gitu. Dan pencapaian besar yang sudah lama diimpikan itu satu persatu tercapai gitu loh. Wishlist kamu tuh satu persatu terwujud. Energi akhir adalah kemenangan setelah memang perjalanan panjang kamu, setelah perjalanan perjuangan kamu, pengorbanan kamu. Kemenangan itu memang ada di depan mata kamu. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang berzodiak Libra, yang sedang berada memang di titik perubahan besar dalam hidup kamu, yang awalnya itu penuh tekanan, penuh dengan kebingungan, keraguan-raguan, dan rasa kamu tuh yang lelah, capek secara fisik, secara mental, secara batin. Tetapi perlahan tuh semesta membuka jalan baru yang memang menuju keberhasilan, menuju kestabilan dan kebahagiaan kamu yang sejati. Kalian tuh hanya perlu berhenti terlalu takut ya, terlalu overthinking, lepaskan masa lalu, move on, dan percaya bahwa rezeki serta kebahagiaan tuh sedang mendekat ke arah kamu. Cinta tuh memang masih penuh ujian ya, tetapi keuangan dan masa depan terlihat sangat menjanjikan bagi teman-teman yang berzodiak Libra. Ya, itulah pembacaan tarot untuk zodiak Libra kali ini di channel Ki Songgolangit. Ambil sisi positifnya dan dijadikan pembacaan itu sebagai motivasi serta pengingat dalam perjalanan hidup kamu ya. Kalau kamu merasa ramalan ini relate dengan keadaan kamu saat ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada sesama Libra agar energi baiknya semakin meluas. Saya Ki Songgolangit, sampai bertemu di pembacaan tarot berikutnya. Salam hangat dan penuh energi positif. Ya, Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.